Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birhan dari Prodi Manajemen RA1. Di sini saya akan mengulas materi yang saya sudah pelajari, yaitu materi pertama, teori ekonomi dan ruang lingkup. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga, elastisitas pemerintahan dan penawaran. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, teori biaya dan penerimaan. Yang terakhir, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Di sini saya akan mengulas materi yang pertama. Ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia secara individu, negara, internasional. Yang kedua, kebutuhan merupakan kegunaan yang ketimbul dalam diri seseorang masyarakat dalam bentuk tuntunan atau hakikatnya terletak pada keterbatasan sasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan adanya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Keberadaan sumber daya alam bisa berupa politik dan antibiotik. Khususnya kekayaan alam antibiotik, jika terus-menerus diambil maka akhirnya bisa habis. Sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat di dunia ini akan benar-benar mengalami krisis. Sesuai dan perkembangan produksi serta perkembangan ilmu, jumlah kebutuhan akan selalu bertambah. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, produksi barang dan jasa perlu terus-menerus ditingkatkan. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Sampai saat ini, sekarang ini, ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan. Sampai saat ini definisi yang paling luas digunakan orang meraihkan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi sumber-sumber yang langka. Di antara sebagai tujuan penggunaan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan makmur. Inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alas pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Yang ketiga, elastisitas pemerintahan dan penawaran. Harga pemerintahan mengukur seberapa banyak pemerintahan barang dan jasa konsumsi. Berupa etika, harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk proses tersebut atas kualitas yang diminta sebagai akibat dari sesuatu perubahan harga. Mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa perubahan etika hanya berupa elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang berasa besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitas yang sangat kecil. Penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan yang menjamin perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Yang keempat,
Teori perilaku konsumen. Teori tingkat laku konsumen menerangkan tentang perilaku konsumen di pasaran, yaitu dalam menerangkan sikap konsumen. Untuk teori utility dan analisis kepuasan sama. Perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan seseorang organisasi dalam mencari, membeli, dan menggunakan evaluasi dan membuang produksi atau jasa setelah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, macam-macam memberi teori perilaku konsumen terdiri dari teori mikro, teori fisiologi, dan teori antropologi. Yang menjadi prinsip dalam perilaku konsumen disebabkan oleh beberapa faktor. Yang dengan tepat setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain dan konsumen terduduk terhadap hukum berkurangnya tambah kepuasan. Dalam perilaku konsumen itu sendiri datang dalam beberapa faktor, misalnya dari lingkungan, perbedaan pengaruh individu, ataupun dari proses psikologis itu terdiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian itu sendiri. Perilaku konsumen sangat berharga tergantung pada manfaat atau pengguna. Terdapat dua kelompok manfaat: kelompok peneliti riset dan kelompok yang berorientasi teori biaya dan penerima. Kesimpulan dari teori biaya dan penerima mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal dan konteks ekonomi. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama. Keseimbangan antara biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan membantu perusahaan mencari keseimbangan antara biaya produksi dan penerimaan dari pemahaman yang tidak tentang biaya dan penerimaan memungkinkan perusahaan mengomitkan keuntungan perang kurva biaya. Kurva biaya terutama biaya total, biaya original, dan biaya rata-rata memberikan gambaran tentang hubungan antara produksi dan biaya pemahaman terhadap kurva. Biaya membantu perusahaan mengidentifikasi titik di mana produksi mencapai penerimaan marginal dan elastisitas. Harga pemerintahan menerima marginal adalah konsep kunci dalam menentukan tingkat output yang optimal, terutama ketika dikaitkan dengan elastisitas. Harga pemerintahan pemahaman tentang elastisitas membentuk perusahaan merespon perubahan dalam pemerintahan pelanggan dengan elastisitas harga yang tepat, mempengaruhi struktur pasar. Struktur pasar memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan merespon dalam hal harga dan menerima perusahaan dalam pasar persaingan. Sempurna memungkinkan memiliki strategi harga yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di pasar dengan kekuatan pasar. Teknologi dan perusahaan biaya perubahan dalam teknologi dapat mempengaruhi biaya produksi. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi baru dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan, mengoptimalkan biaya, mempengaruhi kebijakan pemerintahan seperti regulasi dan pajak, dapat
dampak besar terhadap biaya produksi perusahaan. Perlu pertimbangkan aspek-aspek ini dalam perencanaan strategi biaya mereka. Pasar global yang dampaknya dalam era globalisasi, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak strategi biaya dan penerimaan mereka dalam koneksi pasar global. Faktor seperti perbedaan kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang tentang teori biaya dan penerimaan memberikan alat analisis yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang informasional dan efisien dalam produksi, harga, dan strategi pemasaran mereka. Teori yang ke-6, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Organisasi perusahaan terdapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan perkoksigan, perseorangan terbatas, PT, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan kelemahan yang mendasar. Selain itu dapat beberapa bentuk lain organisasi perusahaan, diantaranya perusahaan memiliki negara BUMN dan perusahaan koperasi. Dalam teori ekonomi, sebagai jenis unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi dengan cara yang spesifik mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat mencapai dengan cara yang dari sudut ekonomi pandang sebagai cara yang paling pasien dalam memperoleh keuntungan maksimum. Pada aspek yang harus dipikir produsen, yaitu fungsi produsen, pemerintahan biaya produksi. Jadi terima kasih, sedikit saya mengulas materi tersebut. Struktur pasar yaitu suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi kinerja pasar, tingkat harga barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi struktur pasar yaitu untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Struktur pasar juga dapat membantu produsen untuk meningkatkan kualitas produknya agar lebih unggul dan membedakan mereka dari kualitasnya. Sistem struktur pasar didasarkan pada beberapa faktor seperti jumlah atau banyak perusahaan yang ada di dalam pasar, jenis barang yang diperjualbelikan, mudah tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar, serta informasi dan pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar terhadap pasar yang dihadapi. Berdasarkan faktor yang tersebut, terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang menjual barang homogen, sama, dan tidak dapat mempengaruhi harga. Contohnya adalah pasar sayur mayur, beras, gula, dan sebagainya. Ada juga pasar monopoli, yaitu
yang terdiri dari satu penjual yang penjual barang unik, tidak ada pengganti, dan dapat menetapkan harga sesuka hati, yaitu contohnya PLN, PDAM, Telkom dan sebagainya. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual barang homogen atau diferensiasi berbeda dengan saling mempengaruhi harga. Contohnya yaitu pasar rokok, minyak bumi, semen, baja dan sebagainya. Pasar persaingan monopolistik yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual yang menjual barang diferensiasi berbeda, dapat menetapkan harga dengan mempertimbangkan pemerintahan. Contohnya yaitu pasar sabun mandi, pasta gigi, sampo dan sebagainya. Memberikan gambaran singkat tentang pasar termasuk pengertian fungsi, struktur pasar dan memberikan contoh. Pasar merujuk pada mekanisme pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Ini bisa mencakup berbagai jenis transaksi melalui dari bursa saham hingga transaksi di pasar tradisional. Jadi pasar ini tempat atau sistem di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, menciptakan mekanisme di mana harga dan nilai ditentukan. Fungsi pasar yaitu menentukan harga barang dan jasa melalui kekuatan pemerintahan dan penawaran. Alokasi sumber daya. Pasar membantu melokasikan sumber daya dengan menentukan apa yang produksi di dalam jumlah berapa. Memberikan informasi. Pasar memberikan informasi kepada produsen dan konsumen mengenai kebutuhan dan preferensi. Pendapat nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan ekonomi, kesejahteraan suatu negara. Ada beberapa jenis pendapat nasional seperti produk nasional bruto, PNB, produk domestik bruto, PDB, pendapat nasional bersih, NNI, dan pendapat domestik bersih, NDI. Masing-masing jenis memiliki definisi karakteristik dan secara perhitung yang berbeda. Contohnya PNB yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara baik dalam maupun di luar negeri. PDB yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku ekonominya. NNI yaitu PNB dikurangi depresiasi atau sentuhan modal. NDI adalah PNB dikurangi depresiasi atau menyusutkan modal. Persaingan monopolitis adalah salah satu bentuk persaingan pasar yang terjadi antara beberapa produsen atau penjual yang menawarkan barang atau jasa yang sejenis tetapi memiliki perbedaan kualitas. Mereka atau pelayanan pengertian berbeda dengan persaingan monopoli yang hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai pasar. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis antara lain adalah persaingan produk diferensiasi, persaingan iklan, atau persaingan lokasi. Ciri-ciri persaingan monopolitis adalah sebagai berikut. Jadi jumlah produsen atau penjual cukup banyak sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan.
barang atau jasa yang ditawarkan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat menarik konsumen yang berbeda pula. Produsen atau penjual memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar tanpa adanya hambatan atau biaya yang tinggi. Produsen atau penjual yaitu melakukan diferensiasi produk melalui kualitas mereka, desain, pelayanan atau promosi untuk penciptaan citra produk yang berbeda dari persaingannya. Produsen atau penjual juga melakukan diferensiasi lokasi dengan memilih tempat usaha yang strategi mudah dijangkau, ya, dan nyaman bagi konsumen, gitu kan. Pasar bebas adalah pasar di mana tidak ada campur tangan pemerintahan dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kebijakan dan pemerintahan adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah ekonomi, atau melindungi lingkungan. Pengertian pasar bebas dan kebijakan pemerintahan menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Ciri-ciri pasar bebas yaitu sebagai berikut. Produsen dan konsumen memiliki kebebasan untuk memiliki barang dan jasa yang mereka inginkan dan tawarkan. Harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pemerintahan dan penawaran tanpa adanya subsidi, pajak, kota, atau regulasi lainnya dari pemerintahan. Persaingan antara produsen dan konsumen berlangsung secara bebas dan adil tanpa adanya monopoli, oligopoli, atau praktik-praktik yang merugikan konsumen. Tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar sehingga produsen dan konsumen dapat dengan mudah berganti pasar jika adanya peluang yang lebih menguntungkan. Fungsi pasar bebas yaitu mendorong efisiensi alokal sumber daya karena produsen dan konsumen akan memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa yang memiliki nilai manfaat tertinggi bagi mereka. Mendorong informasi dan kreativitas karena produsen dan konsumen akan berusaha menciptakan barang dan jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Mendorong pertumbuhan ekonomi karena pasar bebas akan meningkatkan produktivitas, investasi, perdagangan, dan pendapat nasional. Contoh pasar bebas yaitu pasar online, di mana produsen dan konsumen dapat menjual dan membeli barang dan jasa secara langsung melalui internet tanpa perantara atau biaya tambahan. Pasar saham, di mana investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan-perusahaan yang terdapat di bursa efek tanpa adanya pembatasan atau pengawasan dari pemerintahan. Pasar barang bekas, di mana produsen dan konsumen dapat menjual dan membeli barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi tanpa adanya standar kualitas atau garansi dan pemerintahan. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintahan dalam mengubah sistem pajak atau belanja untuk mengatasi masalah ekonomi. Ini mencakup pengelola pendapat dan pengeluaran negara terbatas pada APBN
Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi mencerminkan aktivitas utama otoritas fiskal. Tujuan utamanya yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilisasi fiskal, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan keadilan sosial. Tujuan kebijakan fiskal: mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan di lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal, mengurangi pengangguran, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas harga barang, serta untuk menghindari inflasi. Jenis kebijakan fiskal dibedakan menjadi kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan output dengan menaikkan pengeluaran atau menurunkan pajak, dan kebijakan fiskal kontraktif, menurunkan belanja dan menarikkan pajak untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal: pajak, mengeluarkan belanja negara, obligasi publik, dan alokasi anggaran merupakan instrumen yang digunakan pemerintahan untuk mengatur pendapat, pengeluaran, dan utang negara. Mencapai tujuan kebijakan fiskal, pajak dan belanja negara adalah instrumen utama, sementara obligasi publik dan alokasi anggaran untuk mencapai tujuan seperti menjaga keseimbangan anggaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan fiskal, contohnya mengelola anggaran saat inflasi dengan mengurangi pembelanjaan dan atau menaikkan pajak untuk menciptakan stabilitas, menaikkan jumlah dan jenis pajak, penerbitan obligasi pemerintahan sebagai pinjaman negara, penghematan pengeluaran negara, mewajibkan NPWP untuk meningkatkan wajib pajak. Kebijakan moneter: menjaga stabilitas nilai mata uang, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memelihara stabilitas sistem keuangan dan pembayaran, mengurangi ketidakpastian melalui pengaruh pada perilaku konsumsi, produksi, dan investasi, mencapai keseimbangan tercapai. Pembayaran internasional. Jenis kebijakan moneter: kebijakan moneter ekspansif, menambahkan jumlah uang berbeda untuk mengatasi kontraksional gap. Kebijakan moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang berbeda untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan moneter: kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan wajib. Contoh pelaksanaan kebijakan moneter: Bank Indonesia dapat melelang atau membeli surat-surat berharga di pasar modal untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi, sementara kenaikan suku bunga dapat membatasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan tabungan. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan adanya perdagangan internasional bagi ekspor maupun impor barang dan jasa, serta aliran modal dan tenaga kerja antar negara. Ciri perekonomian terbuka antara lain adanya ketergantungan terhadap negara lain, adanya neraca pembayaran, adanya kursi mata uang, dan adanya kebijakan perdagangan. Fungsi perekonomian terbuka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, memperoleh sumber daya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Yaitu perekonomian terbuka adalah Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.